Cara berpikirnya demikian. Karena itu, fujur diciptakan oleh Allah. Indah sekali. Fujur diciptakan, sifat-sifat yang jelek ini, yang kelihatan jelek, marah, gitu kan, dusta, macam-macam. Bukan ingin menjadikan manusia pemarah. Tapi supaya ini lawannya muncul yang baik. Maka ketika ada marah, sejatinya bukan ingin menjadikan pasangan itu pemarah. Tapi untuk melatih kesabaran supaya muncul. Sebab apa? Sebab di masa depan itu ada tantangan yang lebih besar yang membutuhkan kesabaran ekstra. Kalau sekarang pulsa sabarnya berkurang, begitu muncul kemudian tantangannya, masalahnya muncul, gak akan siap. Bisa-bisa malah merusak tatanan kehidupan rumah tangga. Nah, kemudian untuk mempercepat ini, Allah berikan katalis namanya fujur. Supaya dia keluar. Dalam bentuk lawan. Jadi kalau di sini ada sabar, di sini ada amarah. Marah. Di sini jujur, di sini ada dusta. Di sini rendah hati, di sini ada sombong. Demikian seterusnya. Marah diciptakan bukan ingin menjadikan manusia itu pemarah. Asalnya begitu. Kan? Marah diciptakan bukan ingin menjadikan manusia pemarah. Perhatikan cara memahaminya. Tapi supaya melatih agar sabarnya bisa muncul. Sebab kalau nggak ada marah, mustahil bisa muncul sabar. Ibu kalau nggak percaya silakan cek. Ya. Ibu pulang ke rumah. Ketemu dengan suami baru pulang kerja juga, kan? Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada petir. Ibu katakan pada suami, sabar ya Pak, sabar. Kira-kira gimana respon suami? Mama kenapa? Kena Omikron dia. Sabar, tapi gak ada triggernya. Ya mustahil, jadi sabar itu bisa didapatkan kalau marahnya itu muncul. Ya, karena itu Allah berikan kepada kita satu jalan pemikiran yang sangat dalam sekali. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflah akan menggenggam falah. Falah itu sukses dan bahagia. Kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris itu success and happiness, gitu kan? Sukses dan bahagia. Itu falah namanya. Menggenggamnya disebut dengan aflah. Nah, orang-orang yang mampu, kata Allah, ini menyucikan ini, itu cenderung akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sekarang sedikit sebentar ya. Nyuci itu apa? Nyuci itu kan membersihkan kotoran supaya tampak yang bersihnya, yang baiknya. Sekarang pertanyaannya, nyuci itu bisa dilakukan nggak kalau kotorannya nggak ada? Nggak mungkin. Yang kedua, bersih itu kan kalau nggak ada kotor, nggak akan diketahui bersihnya. Justru ketika ada kotor itu, ya ini menandakan bahwa ini ada unsur bersih di balik ini. Cara mendapatkan yang bersih ini, yang kotornya dibersihkan. Nyuci itu kan bukan menghilangkan bajunya, tapi membersihkan kotorannya. Nah, kotoran itu hadir untuk menandakan bahwa ada kebersihan di balik ini yang harus ditampilkan. Sebab kalau nggak ada kotoran, nggak akan nampak yang bersih ini. Gitu, ya. Cara berpikirnya demikian. Karena itu, fujur diciptakan oleh Allah. Indah sekali. Fujur diciptakan, sifat-sifat yang jelek ini, yang kelihatan jelek, marah, gitu kan, dusta, macam-macam. Bukan ingin menjadikan manusia pemarah. Tapi supaya ini lawannya muncul yang baik. Maka ketika ada marah, sejatinya bukan ingin menjadikan pasangan itu pemarah. Tapi untuk melatih kesabaran supaya muncul. Sebab apa? Sebab di masa depan itu ada tantangan yang lebih besar yang membutuhkan kesabaran ekstra. Kalau sekarang pulsa sabarnya berkurang, begitu muncul kemudian tantangannya, masalahnya muncul, gak akan siap. Bisa-bisa malah merusak tatanan kehidupan rumah tangga. Ya, makanya cara cepatnya apa? Saya tutup, belajar dari sini, kata para ulama, cara cepatnya. Kalau Anda menemukan satu hal yang kurang menyenangkan pada pasangan, untuk mendapatkan sakinah, cepat cari lawannya. Jangan explore yang kurangnya. Itu terapannya. Contoh, suami pulang ke rumah, dapat isi cemberut. Pulang ke rumah dapat isi cemberut. Cemberut lawannya apa? Lawannya senyum kan? Maka cepat cari lawannya, senyum. Assalamualaikum, kayaknya kenal nih. Senyum. Apalagi sambil senyum dikasih handphone baru. Assalamualaikum, handphone baru. Assalamualaikum, emas 1 kilo. Ya, itu cari lawannya aja dulu. Minimal itu bisa meredakan. Tapi kalau setara atau digali atau kemudian ya dengan respon yang sama. Yang satu cemberut, yang satu nanya dengan cemberut juga. Kamu kenapa? Emang kenapa? Wah, udah tuh. Nggak akan ketemu. Lama-lama ini perang dunia ketiga mendahului rencana Rusia itu untuk Ukraina.
Jadi ini kan bahaya gitu. Ya, jadi cepat cari lawannya aja. Ya, ada yang satu basah pipinya dengan air mata, yang satu mengeringkan. Makanya surat Yusuf itu kan menerangkan kepada kita bagaimana suami dimetaforkan dengan mentari, perempuan dimetaforkan dengan rembulan, gitu kan? Mentari fungsinya memberikan panas yang menyengat untuk mengeringkan pakaian, melindungi, kan? Maka jadilah mentari untuk melindungi keluarga, mengeringkan air mata yang membasahi pipi kalau ada persoalan. Itu mentari. Itu indah kalau kita ngaji Qur'annya itu. Memang mempraktekannya tidak semudah awal mengatakan. Tapi kalau kita bisa memaksa diri untuk menghadirkan ini, minimal sakinah tiba. Sakinah tiba. Tapi kalau digali, dieksplor kekurangan, walaupun bapak namanya misalnya Pak Sukani, ibu Bu Sakinah, tetap gak akan dapat sakinah dalam rumah tangga itu.